Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada adab yang ketujuh, berhubungan dengan perkara apabila seorang syekh atau seorang pengajar telah selesai dari suatu pembahasan dalam pelajarannya untuk melempar pertanyaan. Nah, untuk melempar pertanyaan. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mengatakan, wa yanbaghi lisyaikhi an ya'mura at-talabata bil murafaqah fid durus kama sayati insyaallah. Dan seyogianya bagi syekh untuk memerintahkan talabah bil murafaqah. Nah, di dalam pelajaran-pelajarannya sebagaimana akan datang insyaallah. Apa yang dimaksud dengan murafaqah? Baik. Yaitu para talabah hendaknya mereka mengulang kembali pelajaran-pelajaran bersama-sama. Dan ini metode ikhwanifillah yang memang sangat bermanfaat. Apalagi kalau seorang mendapatkan teman yang juga sama-sama semangat. Karena dengan adanya teman untuk bersama-sama mudzakarah, murajaah, saling menanya, saling melengkapi catatan, ini akan menjadikan kita semakin lengkap catatannya dan juga semakin bertambah semangat. Juga melatih kita untuk menyampaikan bersama teman dan menyampaikan. Baik. Ini maksud murafaqah. Dan ini penting akhwanillah. Ini penting. Mungkin yang sudah paham kemudian membuat majelis dengan 1-2 orang diulang kembali pelajaran yang telah disampaikan. Ini akan semakin mengokohkan untuk besok diteruskan pada pelajaran berikutnya. Qala bi i'adati syarhi ba'da faraghihi fi ma bainahum liyathbuta fi adhanihim. Dan untuk mengulangi syarah setelah setelah selesai pelajaran fi ma bainahum, yaitu di kalangan mereka, yaitu mengulangi pelajaran tersebut sesama mereka agar kokoh penjelasan yang telah disampaikan tersebut di benak mereka. Kenapa ikhwanifillah? Karena ilmu kita, ilmu din tidak hanya sekedar di kitab. Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Tayyib. Ilmu itu di dada. Jadi sehingga ketika kita pergi kemana saja, ya ilmu itu ada bersama kita. Jangan sampai ketika ditanya, afan catatannya ketinggalan. Tayyib. Afan, nih HP-nya sudah mati baterainya sehingga bisa buka lagi. Ilmu itu di dada. Tayyib. Sehingga bagaimana kita memasukkan ilmu itu ke hati kita. Inilah yang butuh pengulangan ya. Karena hati sesuatu yang ada di yang maknawi yang ada pada diri kita. Tidak bisa kita, kalau kita ngisi gelas ya gampang saja dibuka diisi sudah nampak. Cuman untuk mengisi hati kita dengan ilmu, caranya bagaimana? Dengan diulang agar betul-betul masuk dan tertancap. Di antara cara yang dinasihatkan di sini yaitu agar mengulanginya dengan teman-temannya. Makanya ikhwanifillah, di majelis kita ini alhamdulillah, antum sebagian yang sudah memiliki kemampuan untuk mengulang bersama yang lain, ini jangan disia-siakan. Mengulang pelajaran, baik itu ilmu alat atau yang lainnya, dimanfaatkan. Dan itu salah satu
wasilah untuk bisa kokoh. Wa yursikhu fi afhamihim, dan apa? Lebih mengokohkan apa yang telah dipelajari tersebut dalam pemahaman mereka. Pemahamannya lebih kokoh, lebih kuat. Dan antum akan merasakan sendiri ya, terkadang tidak terbetik. Nah, suatu istimbat tiba-tiba muncul ketika ada pertanyaan, ketika membaca, nah, dan seterusnya. Wa li'annahu yahuthuhum 'ala isti'malil fikr. Kenapa? Dikarenakan ketika mudzakarah akan apa? Mendorong mereka untuk menggunakan pikiran. Jadi belajar itu mikir. Ya Wahyu. Harus mikir. Nah, jangan tidak mikir. Nah, kalau cuma bengong, nah tidak mikir, ya tidak bisa masuk. Baik. Harus ya pikiran kita digunakan. Caranya untuk mengasah pikiran kita untuk menggunakannya, ya harus dengan mudzakarah. Nah, memang hadir di majelis ilmu ada keutamaannya. Tapi ya harus ada peningkatan, bukan cuma sekedar apa mencari berkah atau yang penting hadir. Nah, hadir khair, tapi berusaha untuk mendapatkan faedah. Taib, wali'annahu yahuthuhum 'ala isti'malil fikr, karena itu mendorong mereka untuk menggunakan pemikirannya, menggunakan apa? Menggunakan akalnya, karena kita diberi akal. Taib, wa mu'akhadhatin nafsi bi talabit tahqiq, dan juga apa? Akan menyeret jiwa ini untuk mencari apa? Tahqiq dalam masalah, mencari bagaimana yang paling benar dalam masalah ini. Bagaimana yang paling kuat dalam perkara ini. Jiwa itu butuh ya. Tapi kalau kita belajar sendiri ya Hanifillah, belajar sendiri, kita nganggap diri kita sudah paham. Ketika ditanya, tayyib, kosong. Ya. Ketika muncul pertanyaan atau permasalahan, kosong. Tapi ketika belajar bersama saling menanya, akhirnya apa? Terpancing jiwa untuk apa? Mencari tahqiq dari suatu masalah. Apalagi kalau misalnya ada ini kok gimana kok bisa seperti ini hasilnya? Nah, bagaimana istinbat atau suatu hadits kok bisa disahihkan, bisa dihasankan? Nah, muncul banyak pertanyaan. Dari sinilah akan berkembang ikhwanifillah. Akan berkembang ilmu. Nah, barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassadad.